Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah Bumikum Mengaji yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri bersama dalam rangka kita hadir kembali dalam majelis rutin kita setiap Jumat malam pekan genap ya pekan 2 dan pekan 4 bersama guru kita Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullahu Ta'ala dalam rangka kita lanjutkan pembahasan dari kitab Nawafilus Sholah atau Sholat-Sholat Sunnah karya Syekh Majid bin Abdurrahman At-Tawil, dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang keempat pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Maka baik para jamaah yang semoga Allah muliakan, seperti biasanya pada kegiatan kajian kita, nanti di sesi akhir akan dibuka untuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan dikirimkan kepada kami untuk nanti kami bacakan kepada Ustadz, atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand setelah kami izinkan. Kemudian mari kita persiapkan diri kita dan persiapkan alat tulis kita untuk mencatat dan menyimak apa yang akan disampaikan dari faedah-faedah oleh Ustadz, dan waktu tempat kami persilakan untuk Ustadz. Fadal Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah di malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, dan sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu terkait tentang waktu sholat mutlak dan mengenai waktu sholat dawatil asbab dari sisi terlarang ya, dan juga dari sisi waktu-waktu yang tidak terlarang. Kemudian Syekh rahimahullah hafizahullah taala beliau menyebutkan ya, wa nawafil sawa'un ma dzakarna au nafilatan mutlaqatan au nafila ay munafilatin mutlaqah yusalliha al-muslim. Ya, salat nawafil, apakah apa yang telah kita sebutkan, atau ayu nafilatin, atau apa saja dari salat-salat nafilah secara hukum asalnya seorang muslim melakukan di rumah. Ya, waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min hadits Zaid bin Thabit. Kalau datang hadits dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salatil mar fi baitihi ilal maktubah. Ya, sebaik-baik salat seseorang itulah di rumahnya, kecuali salat wajib. Ya, kita ketahui salat wajib satu hari satu malam ada 5 kali: salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan juga salat Jumat di hari Jumat. Maka ya itu semuanya dilakukan di masjid. Nah, selain daripada itu semuanya, maka dilakukan di rumah, kecuali ada dalil-dalil yang khusus yang menyebutkan salat sunnah tersebut dilakukan secara berjamaah. Nah, ketika memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan salat itu dilakukan berjamaah, maka hukum asalnya yang paling afdol dilakukan di rumah. Namun kalau seandainya dia sholat sunnahnya di rumah setelah dia pulang dari masjid, dan dia khawatirkan misalnya sesampai di rumah tiba-tiba ada kesibukan, tiba-tiba
ada kondisi-kondisi yang membuat dia itu tidak melakukan sholat sunnah, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah, bahkan lebih afdol untuk dia melakukannya di masjid. Ya, selesai dia melakukan sholat-sholat wajib tadi. Baik. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di sini, dhahiruhu, ya, dhahir daripada hadis tersebut mencakup dalamnya seluruh dari salat-salat nawafil. Ya, seluruh salat-salat sunnah. Li'anna al-murada bil maktubah al-mafruḍah. Ya, karena yang diinginkan dengan salat maktubah di sini adalah salat yang wajib. Lakinnahu mahmulun ala ma la yushra' alaihi tajmi'. Ya, dan tetapi salat di sini, salat sunnah di sini adalah salat sunnah yang memang tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, misalnya apa? Misalnya kada ma la yufal illa fil masjid. Demikian juga salat yang tidak dilakukan kecuali di masjid. Maka tidak mungkin kita salat tahiyatul masjid di rumah kita. Ya, tapi salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang dilakukan di masjid. Ya, jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus salatil mar fi baitihi ilal maktubah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dohirnya hadisnya, dohirnya salatnya adalah selain daripada salat wajib, semua dilakukan di rumah, atau ya salat sunnah yang memang kita harus berkumpul. Ya, alal qaul sebagian ulama mengatakan salatul kusuf. Ya, alal qaul mengatakan sunnah, atau salat Id. Ada yang mengatakan sunnah. Ya, atau salat yang memang tidak dilakukan kecuali di masjid, seperti salat tahiyatul masjid, walaupun dia hukumnya sunnah, maka dia dilakukan di mana? Tetap di masjid. Nah, selain daripada itu, maka dilakukan di rumah. Fima sabaqa dzakartu ba'd an-nawafil wa fadailu wa fadailiha wa khasa'isiha wa hiya mimma la tajmi fiha. Ya, dan apa yang telah kusebutkan dari sebagian-sebagian nawafil dan kemuliaan-kemuliaannya dan kekhususan-khususannya, dia adalah salat-salat yang memang tidak dilakukan secara berjamaah. Wa'lam yaqinan anna hadzal juhda juhdu al-muqil. Kemudian Syekh mengatakan, ketahuilah dengan yakin bahwasanya apa yang kumpulkan di sini dari salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk kita melakukan, beliau mengatakan bahwasanya usaha saya inilah usaha yang sedikit sebenarnya. Inilah bentuk tawadhu'nya Syekh rahimahullahu taala, walakin ijtahadtu fi jam'iha kamilah. Tetapi aku berusaha untuk mengumpulkan seluruh salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata beliau, "Tsumma inna hunaka nawafil ukhra." Ya, nah di sana ada salat-salat sunnah nawafil yang lainnya yang dikumpulkan, yang dilakukan secara berjamaah oleh muslimin. Ya, di antaranya minan nawafil salatut tarawih fi Ramadan. Ya, di antara salat yang disunahkan untuk kita melakukannya dan itu dilakukan secara berjamaah, itu salat tarawih. Tarawih itu artinya adalah roha, artinya beristirahat. Itu sesaat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rakaat yang pertama, di rakaat keempat yang pertama mereka beristirahat. Ya, kemudian mereka melanjutkan rakaat yang keenam, mereka melanjutkan di rakaat yang kedelapan, kemudian mereka beristirahat. Ya, karena inilah salat malam di malam Ramadan disebut dengan salatut tarawih. Dan disunahkan salat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Faqad kharaja laha Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk salat tarawih selama 3 hari. Thumma taraka khasyatan an tufrida ala ummatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih yang beliau lakukan berjamaah di masjid pada waktu itu. Ya, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan salat tarawih tersebut. Jadi begini. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Ramadan beliau keluar. Baik. Yang kemudian beliau mengimami sholat. Ya, melakukan sholat tarawih berapa malam? 3 malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat tarawih tersebut. Dan beliau meninggalkan bukan dikarenakan hukumnya sudah terhapus, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat tarawih tersebut, beliau khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan kepada umat Islam
sehingga ini akan semakin membuat berat. Yang sholat 5 waktu saja, banyak dari kalangan orang yang mengaku Islam meninggalkan sholat. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat tarawih tersebut? Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Ya, dan diimami untuk sholat tarawih. Nah, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini melakukan perbuatan bid'ah? Karena sebagian orang mereka berdalilkan bolehnya berbuat bid'ah hasanah dengan perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan muslimin untuk sholat tarawih pada waktu itu. Maka kita katakan ini bukanlah perbuatan bid'ah. Karena bid'ah secara definisi adalah sebuah perkara yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan tandingan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tanya dari definisi yang kita sebutkan tadi, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan sholat taraweh berjamaah di masanya beliau? Iya. Ya, maka kita menjawab iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat taraweh yang 3 malam tersebut. Apakah karena hukumnya sudah terhapus? Atau dikarenakan kekhawatiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan diwajibkan kepada umatnya? Jelas, hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan itu semuanya dikhawatirkan akan diwajibkan kepada umatnya Rasulullah. Nah, kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilang atau tidak? Tentunya hilang. Kenapa? Karena sudah tidak akan mungkin lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal Rasulullah tidak akan mungkin lagi turun wahyu. Dengan meninggalnya Rasulullah, maka terputuslah yang namanya wahyu. Taib. Sehingga kekhawatiran tersebut tidak ada lagi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan muslimin untuk kembali melakukan salat tarawih berjamaah. Taib. Dan jelas ini tidaklah sama sekali disebut dengan bid'ah. Kemudian selanjutnya, iya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin." Wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala jelas beliau khulafanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatannya Umar bin Khattab tidak bisa disamakan perbuatan siapapun manusia. Karena Umar bin Khattab datang nas tersendiri yang menyebutkan untuk kita mengikuti ajarannya beliau. Kemudian selanjutnya, perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan muslimin untuk berjamaah salat tarawih. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkarinya. Nah, ketika tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka ini menjadi ijma'nya para sahabat. Ijma'nya sahabat adalah hujjah. Ya, sehingga bagaimana mungkin Anda berdalilkan Umar bin Khattab mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari Rasulullah, ya dengannya Anda mengatakan bolehnya bidah hasanah dan kemudian Anda berbuat sebuah amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW berdalilkan dengan perbuatan Umar, maka ini sangat jauh sekali. Yang pertama seperti saya sebutkan tadi, yang kedua juga sudah saya sebutkan tadi, posisi Anda berbeda dengan posisinya Umar. Umar bin Khattab diperintahkan kita untuk mengikuti ajarannya beliau. Dan Anda tidak ada dalil diperintah untuk mengikuti kamu. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu taala melakukan perbuatan tersebut di hadapan para sahabatnya. Sementara tidak ada sahabat Rasulullah yang mengingkari perbuatan beliau. Nah, sementara perbuatan kamu itu diingkari oleh banyak ulama. Apa misalnya sebuah perbuatan bid'ah. Sehingga bagaimana Anda berdalilkan sesuatu yang itu bukan pada tempatnya. Ya, perbuatan Umar dalam satu lembah dan perbuatan Anda melegalkan bid'ah pada lembah yang lainnya. Bisa difahami ya? Nah, kama jaa al-wasfu ar-rabbani biqaulih, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam Al-Qur'an Al-Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang ya kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ya, dari kalangan kalian sendiri. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi anittum.
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu merasa berat, ya, apa yang membuat berat kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersemangat, ya, untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Rasulullah sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi tidak ingin membuat berat orang lain. Maksudnya Nabi tidak ingin membuat berat sahabatnya. Ya, apa bentuk Nabi tidak ingin memberatkan sahabatnya? Jangan sampai sahabat beliau dan semua muslimin jangan sampai perbuatan salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di masjid dalam sebuah malam. Ya, di suatu malam. Shalla bi salatihi nasun, dan pada waktu itu manusia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shala min al-qabilati wa kathrun nas. Ya, kemudian ketika Nabi salat tiba-tiba manusia sudah berkumpul banyak. Tsumma ijtamu min al-lailati tsalitsah aw ar-rabi'ah. Kemudian mereka berkumpul kali di malam yang ketiga dan kemudian malam keempat, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Ya, jadi Nabi keluar di malam pertama di satu malam. Kemudian Nabi keluar di malam selanjutnya, dan kemudian manusia sudah semakin banyak. Binaqabilah malam selanjutnya. Nah, di malam kemudian mereka berkumpul lagi di malam yang ketiga, di malam keempat, dan kemudian Nabi tidak keluar di malam tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum, falam yamna'uni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufridu alaikum." Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, sehingga tidaklah menghalangi aku untuk keluar kepada kalian. Bukan aku malas, naudzubillah, Nabi tidak malas dalam beribadah. Bukan juga perkara itu sudah dihapus. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku keluar ya dikarenakan aku takut Allah Subhanahu Wa Taala akan mewajibkan kepada kalian. Ya, ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Thumma jama'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu muslimin 'alaiha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan muslimin, ya, fasanna sunnatan hasanatan baqiya 'alaiha al-Islam. Ya, dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan itu sebuah sunnah yang baik, dan kemudian itu menjadi istilahnya warisan atau menjadi apa yang diamalkan oleh orang-orang Islam selanjutnya. Nah, kemudian sedikit faidah di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berapa rakaat dari sholat tarawih itu sendiri? Ya, karena ini terkadang selalu menjadi polemik di tengah-tengah umat Islam ketika mendekati bulan Ramadan. Nah, pertama, khilaf di antara ulama, jumlah sholat tarawih 11 rakaat ataukah ya 23 rakaat atau lebih, ini adalah khilaf yang mu'tabar. Ya, khilaf mu'tabar artinya tidak boleh seseorang untuk mengeluarkan saudaranya Muslim dari daerah ahlu sunnah, dari seorang ahlu sunnah, dikarenakan dia sholat tarawih misalnya 23 rakaat atau 11 rakaat. Ya, karena ini merupakan khilaf mu'tabar di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama yang datang setelahnya. Baik. Jadi, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan dari Nabi SAW. Nabi SAW beliau tidak melakukan sholat malamnya lebih dari 11 rakaat. Ini yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidak sama sekali dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini difahami bahwasannya batasan itulah yang boleh seseorang melakukannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zamannya beliau, ketika beliau mengumpulkan muslimin, dan kemudian beliau memerintahkan Ka'ab bin Malik atau Ubay bin Ka'ab untuk mengimami muslimin pada waktu itu, Umar bin Khattab memerintahkan dengan sholat 23 rakaat. Dan perbuatan Umar bin Khattab ini dihadiri, disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW yang lainnya, dan mereka tidak mengingkarinya. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Ruhaili dalam sebuah ceramah beliau mengatakan, hafizahullah, beliau mengatakan bahwasanya pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu lebih dikedepankan dari pemahaman siapapun para ulama. Ya, saya ulangi, pandangan Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya salat tarawih atau salat malam itu tidak dibatasi. Ya, itu pemahamannya Umar bin Khattab, terbukti beliau mempraktekkan itu di zaman kekhalifahannya beliau dan tidak diingkari oleh satupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasannya pemahaman Umar bin Khattab itu lebih dikedepankan dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam memahami perbuatan Nabi dibandingkan siapapun dari manusia. Baik, ini yang pertama yang perlu untuk kita garis bawahi. Nah, kemudian bagaimana orang yang sholat 11 rakaat? Tidak ada masalah orang sholat 11 rakaat karena Nabi melakukan sholat 11 rakaat. Dan juga tidak ada masalah untuk melakukan sholat 23 rakaat karena para sahabat memahami hadis tersebut bukan batasan. Ya, sehingga Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah beliau mengatakan, siapa yang ingin sholat seperti sholatnya Nabi SAW, maka jangan hanya melihat dari sisi jumlah rakaatnya, tapi juga melihat dari sisi panjangnya sholat Nabi SAW, panjangnya berdirinya beliau, panjangnya ruku beliau, dan panjangnya sujud beliau. Nah, kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW dengan sholat yang panjang, maka itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau membuat bacaannya itu pendek, tetapi sholatnya itu menjadi banyak rakaat. Ya, jadi kalau memang ingin sholat ya yang pendek, yang tidak panjang sholatnya, maka perbanyaklah rakaatnya sebagaimana perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Namun kalau seandainya seseorang sholat 11 rakaat dengan sholat yang pendek, apakah bermasalah? Tidak ada bermasalah. Tapi kita katakan tadi, kalau seandainya ingin sholat dengan sholat yang panjang, maka sholatlah seperti sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian perkara selanjutnya, apa perbedaan di antara ya sholat malam, sholat taraweh, sholat tahajud? Baik. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang perbedaan antara sholat taraweh, antara sholat malam dengan tahajud. Beliau mengatakan sholat di malam hari dinamakan dengan sholat tahajud dan juga dinamakan dengan qiyamul lail. Ya, sholat di malam hari dinamakan dengan sholat tahajud dan juga dinamakan dengan sholat malam. Baik. Nah, kenapa dikatakan sholat malam? Karena dilakukan di malam hari. Kenapa dikatakan dengan sholat witir? Karena jumlahnya itu ganjil. Ya, dan kenapa dikatakan sholat tahajud? Karena sholat itu dilakukan di malam hari yang mana didahului dengan tidur. Tapi itu merupakan satu kesatuan daripada sholat malam. Nah, kenapa dikatakan sebagai sholat taraweh? Sholat taraweh itu kata para ulama adalah sholat malam juga, tetapi dikhususkan di malam Ramadan. Dikhususkan di malam Ramadan yang dilakukan secara berjamaah sebagaimana perbuatannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari malam hari hendaklah engkau bertahajud di malam tersebut sebagai bentuk nafilah buat engkau. Dan juga Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di malam hari. Nabi Allah memerintahkan untuk bangun malam di malam hari untuk apa? Untuk sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat malam, ya sholat tahajud, ya sholat witir itu merupakan satu daripada kesatuan ibadah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa amma tarawih fayatutlaq indal ulama ala qiyamil lail fi Ramadan. Ya, adapun salat tarawih adalah salat yang ditlakkan di sisi para ulama adalah salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan atau di awal malam. Ya, bersama dengan itu dia melihat kondisi dan keadaan dengan salat yang pendek karena memang diikuti oleh banyak muslimin pada malam tersebut. Dan kemudian kata Syekh bin Baz, ya just itu sama tahajud, dan boleh juga salat tarawih itu dinamakan dengan salat tahajud dan boleh juga dinamakan dengan salat malam, kata Syekh bin Baz rahimahullah, la musyahata fi dzalik. Maka tidaklah menjadi masalah ketika seseorang
menambahkan sholat malam dengan sholat tahajud, menambahkan sholat tarawih dengan sholat malam dengan sholat witir atau lain sebagainya, karena itu merupakan satu kesatuan daripada ibadah yang sama yang dimulai dari selesai pada sholatul isya dan kemudian diakhiri sampai terbitnya matahari, di adzan kedua ditegakkan sholat subuh. Baik, jelas ya. Baik, kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini, baik, wa minan nawafil salah, ya, daripada salat sunnah adalah salatul aidan. Ya, salatul aidan, yaitu salat 2 hari raya. Waqad ataitu biha minan nawafil. Dan aku telah telah mendatangkan ini atau menyebutkan dengan salat nawafil. Ya, beliau mengatakan ini salat sunnah bukan salat wajib. Wa fiya khilafu ma'rufun fi hukmiha. Tetapi ya inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama akan hukumnya antara wajib dengan sunnah. Walakin dzakartuhu huna al-Qarraji fi sunniyatiha. Tetapi aku menyebutkan di sini kata Syekh rahimahullah hafizahullahu taala pendapat yang rajih bahwasanya salat Id itu hukumnya sunnah. Walaysa hadza sabil bas al-adillah fil hukmi. Wallahu alam. Dan sekarang bukanlah pembahasan untuk saya menyebutkan dalil-dalil akan sunnahnya perkara tersebut. Ya, namun wallahu a'lam bishawab, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah taala, salat Id itu salat sunnah, tapi yang saya ketahui dari guru-guru saya ya sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Syekh bahwasanya salat Id itu adalah salat yang wajib. Salat yang wajib. Yang telah menunjukkan kewajiban dari salat Id, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid, bahkan wanita-wanita haid, wanita-wanita yang dipingit yang di rumahnya, yang mereka itu tidak pernah keluar dari rumah, tetap diperintahkan untuk keluar dari rumahnya untuk menghadiri salat Id, yang tidak haid dan yang haid mendengar dari ceramah. Ini di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa salat Id itu hukumnya wajib. Ya. Taib. Dan datang hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Aid raka'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id 2 rakaat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Baik, jadi Nabi tidak salat ba'diyah dan tidak salat qabliyah. Di salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Sab'ah. Itu sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Bodor, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan wallahu a'lam mungkin Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan khutbah. Inna awwala ma nabda min yaumina hadza an nusalliha. Sesungguhnya awal yang kita lakukan hari ini adalah salat. Thumma narji fananhar. Kemudian kita kembali dan kita menyembelih. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dia telah mencocoki dari sunnahnya kami. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab sunnatul aidain li ahli Islam. Ya, sunatnya Aid bagi orang Islam. Taib. Kemudian ayyuhal rahimani rahimakumullah, disebutkan di sini wastushkila anna khasun bi'aidin nahar. Dan di sini dikhususkan ya di istiskal, maksudnya ada sebuah hal yang dipermasalahkan. Sesungguhnya dia itu dikhususkan pada salat Idul Nahar. Idul Nahar artinya hari raya Idul Adha. Nahar artinya menyembelih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, wastushkila Zain Ibn al-Munir munasabatu li tarjamah min annahu qala fiya al-aidan wal hadits yata'allaq bi Aidin Nahar. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut adalah salat Aidain, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hadisnya itu berketerkaitan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
Wa ajaba bi anna fi qaulih, dan disebutkan pada ucapannya, inna awwala ma nabda bi yawmana hadha an nusalliya ish'ar bi anna salata dhalika al-yawm yal amr al-muhim. Ya. Dan kita memulai dengan salat hari ini, kita mulai hari ini dengan salat. Di sini menunjukkan bahwasanya salat pada hari itu merupakan perkara yang besar. Wa ana ma siwaha minal khutbah wan nahar wa dzikr wa ghairu dzalik minal amal bir yaumun nahar bi tariqit taba. Ya. Nah, adapun selain dari salat, dari khutbah di hari raya, kemudian menyembelih, kemudian berzikir dengan bertakbir, dan selain daripada itu dari amalan-amalan kebaikan, itu cuman sekedar mengikuti inti daripada ibadah di hari tersebut adalah salatul Id. Ya, wa hadzal qadar mushtarakun bainal aidain. Dan ini sesuatu yang sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Apa sisi kesamaannya? Sama-sama salat. Sama-sama ada khutbah. Cuma yang membedakannya pada hari raya Idul Adha ada menyembelihnya, ada Idul Fitri itu tidak menyembelihnya. Ya, sebagaimana kata Syekh rahimahullahu taala, anna la tafarud tarjemah bi idin nahar. Makanya di sini tidak ada masalah untuk ya Allah maka di sini lebih baik untuk tidak disebutkan hanya di sini asalnya hanya disebutkan cuma satu saja. Ya bagusnya, tetapi memang Syekh rahimahullah Syekh rahimahullah taala menyebutkan di sini ayyuhal rahimani rahimakumullah, ya inti yang ingin disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah salatnya. Ya, hal yang paling terpenting yang kita lakukan di hari itu, apakah di hari Idul Fitri, apakah hari raya Idul Adha, itu salat. Baik, adalah salat. Dan juga hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anhuma fi sahihain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nas bil khuruj ilaiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk keluar. Ya, sampai-sampai wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang dipingit di rumahnya, ya keduanya untuk menyaksikan ya kebaikan, ya dan juga dakwatul muslimin, seruan-seruan muslimin, ya dan kemudian orang yang haid mereka tidak sholat. Ini menunjukkan pentingnya perkara tersebut, dan sebagian ulama menjadikan riwayat dari Ummu Atiyah tersebut menunjukkan sholat Id itu adalah wajib. Walaupun Syekh rahimahullah di sini memandang bahwasanya sholat Id itu tidak wajib. Adapun waktu sholat Id min irtifa'i syams, dari semenjak naiknya matahari ya dengan tinggi satu tombak ila zawal, sampai tenggelamnya matahari. Wasunnah, dan sunnahnya dilakukan di padang pasir. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya hari ini, tanggallah misalnya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu itu misalnya tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan. Tidak ditetapkan pada tanggal 30 Ramadan itu sholat, tidak ditetapkan lebaran. Tidak ditetapkan lebaran. Tapi kemudian akhirnya orang masih berpuasa, nah tiba-tiba diinformasikan kemarin terlihat hilal. Ya, dan mungkin apakah yang melaporkan adanya hilal tersebut ya tidak sampai beritanya kepada pemerintah misalnya, ya sehingga pemerintah mengevaluasi kembali dari informasi yang didapatkan, yang tadinya mereka mengumumkan bahwasanya lebaran itu hari Ahad, tapi ternyata ada informasi yang valid, yang konkret, itu diberitakan di hari Sabtu. Nah, kemudian diumumkanlah misalnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kemudian orang berbuka puasa, dan kemudian mereka masih bisa sholat Id atau tidak? Masih bisa sholat Id. Karena batasan sholat Id itu sampai zawal. Masih bisa jam 10 masih bisa. Tapi kalau seandainya misalnya dievaluasi dan kemudian diganti, disampaikan bahwasanya sholat hari raya sebenarnya sudah jatuh hari ini, hari Sabtu. Dan itu diumumkan setelah sholat zuhur misalnya. Ya, maka kapan dilakukan sholat Id? Sholat Id waktunya sudah habis, maka dilakukan keesokan harinya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, karena waktunya itu dari naiknya matahari dengan setinggi setombak ya sampai datangnya zawal. Ya, dan sunnah dilakukan di mana? Di padang pasir.
Tip. Kemudian, ya saya simpulkan dulu, saya takut nanti terlalu cepat. Pertama, salat Id, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salat Id, ya, itu khilaf para ulama akan hukumnya. Ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan di sini hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagian para ulama, mereka mengatakan hukumnya wajib. Dalil yang menunjukkan wajib, sebagaimana hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita haid dan wanita-wanita yang dipingit, yang tidak biasa, yang tidak pernah keluar rumah pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, mereka diperintahkan untuk keluar untuk menyaksikan khutbah dan menyaksikan takbir di tengah-tengah umat Islam. Sehingga dengan keluarnya mereka diperintah oleh Nabi menunjukkan wajibnya salat Id. Kemudian yang kedua, salat Id, ya, seperti yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak ada salat ba'diyahnya, tidak ada salat qabliyahnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak pergi salat Id di lapangan, maka tidak ada salat ba'diyah, tidak ada salat qabliyah, tidak ada. Tapi kalau seandainya misalnya salatnya dilakukan di masjid, salat Id dilakukan di masjid, maka kita salat di sini salat tahiyatul masjid. Kembali kepada hukum asal. Loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi tidak sholat sebelumnya dan juga setelahnya. Maka ketika itu dilakukan di lapangan, tidak ada sholat yang mengiringi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Adapun saya ketika datang ke masjid, karena memang dilakukan di masjid, saya tidak mengiringi sholat Id. Tapi yang saya lakukan adalah ya sholat tahiyatul masjid. Sholat saya lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Baik. Dan kemudian ya selanjutnya para hadirin dan hadirat, waktu sholat Id ya itu dilakukan dari naiknya matahari satu tombak sampai waktu zawal, itu waktunya. Nah, bagaimana kondisinya seseorang ketika datang ke musola? Kondisinya itu sudah di rakaat yang kedua, maka dia tetap mengikuti di rakaat yang pertama, ia mengikuti imam, kemudian rakaat yang kedua dia berdiri karena masbuk dengan kuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma'afatakum fa'atimu, dan apa yang terluput darimu hendaklah kau sempurnakan. Ya, kemudian dia tetap bertakbir dengan 5 takbirat. Dia bertakbir dengan 5 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan kalau seandainya dia datang ke lapangan dan ternyata sholatnya itu sudah selesai, sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau seandainya dia bersama dengan keluarganya, maka dia sholat berjamaah di situ. Tapi kalau dia memang tidak ada orang yang bersamanya untuk sholat berjamaah, maka dia sholat sendirian. Ya, diawali dengan 7 takbir, dan kemudian di rakaat yang kedua dia sholat dengan 2 takbir. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk kepada sholat selanjutnya. Wa min nawafis sholah, dan juga dari sholat nawafil, sholatul kusuf. Ya, sholatul kusuf itu sholat gerhana. Apakah itu gerhana matahari ataukah gerhana bulan? Datang hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qalat inkashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Ya, dan telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hari meninggalnya Ibrahim alaihissalam. Faqala nas inkashafatis syamsu li mauti Ibrahim. Ya, manusia berkata telah ya terjadi gerhana matahari dikarenakan wafatnya Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim radhiyallahu anhu, nah anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wassallu hatta yankashifa." Masya Allah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kemudian mengatakan, iya, ini merupakan kemuliaan anak saya, ini ahlul baitnya saya. Jadi meninggal dia pun, Masya Allah, matahari terjadi gerhana. Tidak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengingkari keyakinan sebagian orang pada waktu itu, yang mereka mengatakan meninggalnya, tenggelamnya, terjadi gerhana matahari dikarenakan apa? Meninggalnya putra beliau. Justru Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar
bahwasanya matahari dan bulan ayatani min ayatillah. Duanya adalah ayat dari antara ayat-ayat Allah. La yang kasifani. Tidaklah matahari dan bulan itu terjadi gerhana limauti ahadin. Tidak dikarenakan kematian seseorang wala li hayatihi. Ya, dan juga tidak dikarenakan kehidupan seseorang. Baik. Fa idza ra'aitumuhuma. Nah, kalau seandainya kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah. Ya, salat gerhana matahari dan gerhana bulan hatta yang kasyifa, sampai hilang daripada gerhana tersebut. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan riwayat yang lain disebut oleh Bukhari hatta yanjaliyah, yaitu sampai terang. Ya, jadi ketika terjadi matahari atau gerhana bulan, kan matahari tertutup atau bulan tertutup. Nah, Nabi mengatakan hatta yanjaliyah, yaitu sampai matahari terlihat kembali atau bulan terlihat kembali. Jadi itu durasi waktu sholatnya. Makanya sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu panjang. Nah, waktunya kapan? Ya, maka waktunya min bidayatil kusuf ya hatta yanjaliya wallahu alam. Jadi waktunya itu dari ya semenjak terjadinya gerhana sampai terang. Sampai jelas nampak kembali matahari atau nampak kembali bulan. Baik. Kemudian selanjutnya, dan juga teman-teman semuanya, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ini ada sebagian ulama mengatakan wajib dan ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Nah, di antara dalil yang menyebutkan bahwa sholat tersebut adalah sholat sunnah, datang seorang badui menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, "Idza halaltu halal wa haramtu haram." Ya Rasulullah, kalau seandainya aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram, dan kemudian aku sholat 5 waktu, ya sholat wajib 5 waktu, apakah aku masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, engkau akan masuk ke dalam surga. Nah, para ulama mengatakan, kalau seandainya sholat khusuf, sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah sholat yang wajib, pasti Nabi akan menerangkan kepada sebadui ini. Tapi karena Nabi mendiamkan, dan justru Nabi hanya mengatakan 5 waktu dan mengiyakan 5 waktu tersebut, menunjukkan tidak ada sholat yang wajib kecuali hanya 5 waktu tersebut. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ya, salat al-istisqa. Salat al-istisqa. Min nawafil salah, dari salat sunnah adalah salatul istisqa. Salat istisqa ya, itu adalah salat meminta hujan. Salat meminta hujan. Di sini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau menceritakan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, disebutkan di sini ayol ikhwah, fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan ya mutawadhi'an. Beliau keluar dalam keadaan tawadu, dalam keadaan merendahkan dirinya. Ya, mutabadzilan. Mutabadzilan artinya yaitu meninggalkan kemewahan, tampil dalam keadaan santai, tapi bukan dalam keadaan lusuh, tapi dalam keadaan biasa. Taib, mutakhasyian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan khusyuk. Kenapa kondisi seperti ini, para hadirin? Ya, kondisi seperti inilah kondisi yang memang pada waktu itu terjadi musim kemarau.
Yang mana Nabi ingin menampakkan kepada Allah bahwasanya kami itu butuh kepada Engkau ya Allah. Kami butuh dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kami butuh rezeki dari-Mu ya Allah. Ya, maka Nabi SAW keluar dalam keadaan tawadu, keluar dalam keadaan sederhana, keluar dalam keadaan khusyuk. Dan Nabi keluar dalam keadaan santai. Mutarassilan, dalam keadaan santai. Bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Pelan. Mutadarri'an. Dan Nabi keluar dalam keadaan tunduk. Butuh sama Allah. Fasalla raka'atain kama yusalli fil 'id. Dan Nabi SAW salat 2 rakaat seperti pada salat Id. Lam yakhtub khutbakum hadhihi. Dan beliau tidak berkhutbah dengan khutbah kalian seperti ini. Dan hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, ya, dan juga para ulama yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Kata Syekh rahimahullah, wa yasunnatun idza ajdabatil ard. Dan ini merupakan salat sunnah yang dilakukan ketika terjadi musim kemarau. Wa gharatil abar. Ya, dan ketika sumur sudah kering. Wa ta'akharul matar. Ya, dan juga hujan tidak kunjung datang. Ya, dan subhanallah, ini diantara tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sering kemarau yang terjadi, kemudian salat istisqa, ya, dan subhanallah terkadang baru selesai salat istisqa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan besarnya efek doa dalam kehidupan seorang manusia. Ya, terlebih dilakukan secara berjamaah, ya, yang memang disunahkan secara berjamaah, dilakukan dalam keadaan kita pasrah, tunduk, takut, berharap, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan memberikan efek yang luar biasa, teman-teman semuanya. Sebenarnya ini bukan hanya saja pada salat istisqa, ya, terkhusus pada salat setiap hari kita lakukan. Salat 5 waktu. Berangkatnya kita ke masjid, keluar dari rumah kita, tanamkan. Saya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya butuh dengan pengampunannya. Saya butuh dengan kasih sayangnya. Saya butuh dengan rahmatnya. Saya butuh dengan kasih sayangnya. Saya butuh Allah mengampuni dosa saya. Ya, nah kalau seandainya ini yang kita tanamkan setiap hari kita berangkat sholat, maka ini akan membantu kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Ini akan membantu kita akan rindu setiap gerakan-gerakan sholat. Karena kita merasa butuh. Ya, kenapa teman-teman setiap pekerjaan yang kita tekuni, ya, pekerjaan kita tekuni, kita semangat untuk mendatanginya. Ya, padahal puluhan tahun loh kita berangkat kerja. 60 tahun kita berangkat kerja, semangat kita mendatanginya. Kenapa para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah? Karena kita butuh dengan pekerjaan. Manusia ketika dia butuh dengan sesuatu, dia akan berkorban. Dia akan berjuang. Nah, seharusnya kebutuhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih, ya, daripada apa yang kita gantungkan dari kehidupan kita dunia ini. Subhanallah. Allah lebih kita butuh. Akhirat lebih kita butuh. Salat kita lebih butuh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, ya, kalau seandainya aku mengetahui ada satu ibadah yang kulakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sudah cukup membuat aku tenang. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah atau hafizahullah, al-istisqa yakunu ala wujuh. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, thabata anhu sallallahu alaihi wasallam anhu istasqa ala wujuh. Dan salat istisqa ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu dengan beberapa bentuk. Ya, dengan beberapa bentuk. Dan beliau menyebutkan di sini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa model. Ada di antaranya ahaduhuma yaumul jum'ah. Terjadi di hari Jumat.
alal mimbar. Ya, Nabi SAW di atas mimbar, beliau menyampaikan di tengah khutbah beliau. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, aghithna, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tumpahkanlah air kepada kami. Tumpahkan air kepada kami, maksudnya air hujan juga. Skina. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Itu artinya juga Allah turunkan hujan kepada kami. Ini pertama. Model yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang kedua, Anau Shallallahu Alaihi Wasallam wa'ada nas yauman yakhrujuna fi ilal musalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan hari kepada manusia, kita akan keluar untuk sholat di hari ini. Fakharaja lamma tala'ati syams mutawadiyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada saat itu ketika mulai terbitnya matahari, mutawadian, mutabaddilan, mutakhasyian. Seperti kita sebutkan tadi. Ini yang kedua. Ada posisi yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istasqa alal mimbaril Madinah, istisqa mujarradan fi ghairi yaumil Jum'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya beristisqa ya di atas mimbar Madinah, di atas mimbar Masjid Nabawi maksudnya, dalam kondisi itu bukan hari Jumat. Baik, walam yahfad anhu sallallahu alaihi wasallam fil istisqa salatan. Dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat. Beliau hanya berdoa di mimbar Masjid Nabawi. Ini posisi yang ketiga atau kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa wa jalisun fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah menurunkan hujan dalam kondisi beliau duduk di masjid, farafa yadayhi wa da Allah azza wa jalla. Nabi mengangkat kedua tangannya dan kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa indal ahjar. Ya, az-zait qariban min az-zawra. Ya wa kharid babil masjid alladhi yada'a yaumul babi salam. Yada'a al-yawm babas salam. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta diturunkan hujan di sisi batu Z yang dekat dengan sebuah lokasi di masjid yang hari ini dikenal dengan masjid dengan pintu salam. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada waktu itu. Dan yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta diturunkan hujan ya fi ba'dil ghazwatihi, dari sebagian peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lama sabaqal musyrikun ilal ma. Ketika musyrikin pada waktu itu lebih dahulu menguasai air dan muslimin pada waktu itu mereka dalam keadaan kehausan, maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan kepada kita istisqa itu dalam tiga bentuk secara umum. Yang pertama salat khusus, itu salat istisqa dengan sifat-sifat yang masyru', ya. Yang kedua di khutbah Jumat di atas mimbar, dan yang ketiga Nabi SAW hanya sekedar berdoa. Bukan di hari Jumat, tapi di hari-hari yang lainnya kapan Nabi SAW membutuhkan untuk meminta air hujan. Jadi ada tiga jenis dan itu semuanya benar karena semuanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. So, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian kita di hari ini. Di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak diberi oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat dan juga faedah yang banyak yang bisa kita petik dari pertemuan malam hari ini. Baik para ikhwan dan akhwat, para jemaah mengaji, kami persilahkan dan kami buka sesi tanya jawab untuk para ikhwan sekalian bisa bertanya kepada Ustadz. Dan untuk waktu tanya jawab kami maksimalkan sekitar 30 menit jika sekiranya nanti banyak pertanyaan yang masuk kepada kami. Baik, kami prioritaskan yang masuk terlebih dahulu dan yang angkat tangan terlebih dahulu. Baik, kami persilakan yang pertama kepada Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kedengar Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengar? warahmatullahi Oh, wabarakatuh. udah kedengar. Ya, saya punya 3 pertanyaan, Ustaz. Apa dua lah. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana kalau seumpama kita sholat taraweh gitu, pertama ikut imam di masjid, namun karena ada suatu hal, misalkan perut kita sakit, jadi kita melanjutkan di rumah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik, tidak ya, pertama taraweh itu bukan sholat wajib. Jika dia mengikuti imam, ya, dan kemudian dia ada sesuatu hal yang harus dia pulang, maka dia melanjutkan di rumahnya, sholat tarawihnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sholat bersama imam dan salam bersama imam, maka dia akan sama seperti sholat semalam suntuk. Ya, itu yang dia tidak dapatkan. Sholat tarawihnya sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana ketika seumpama sholat id gitu, eh, kita datang nggak taunya masbuk gitu, udah di rakaat kedua itu bagaimana, Ustaz? Uh, Apa ikut imam atau bagaimana? nah, uh, nah, dia tetap umuman hadis Rasulullah wa imu apapun yang sholat maka sempurnakan. Ketika dia sholat di rakaat yang pertama, maksudnya di rakaat yang kedua dia baru mengikuti imam karena masbuk tadi, dia takbir, ya misalnya imamnya sedang membaca Al-Fatihah, sudah dia tidak perlu bertakbir 7 kali, dia langsung mengikuti imam tersebut karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian ketika imamnya salam, dia berdiri untuk rakaat yang kedua. Ya, dengan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma afatakum fa'atimu, apa yang terluput dari salat maka sempurnakanlah salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, berarti apa yang takbir keduanya itu apa 5 kali apa sekali aja, Ustadz? 5 kali. Ya, seperti Tetap 5 kali. kali. Wow. Syukran, Ustadz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya wa ahsanallah ilaik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami persilakan untuk Ibu Heni. Silakan Ibu bisa bertanya langsung pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz tentang sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari itu apakah bagi kaum perempuan itu dibolehkan ikut berjamaah atau sendiri di rumah? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Fikih barakallah. Secara hukum asal, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada laki-laki, maka itu pula yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan, kecuali di sana datang dalil yang mengkhususkan untuk mengeluarkan hukum perempuan dari hukum laki-laki. Nah, dalam kondisi ini saya tidak mengetahui sholat gerhana itu hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki saja, tapi juga itu berlaku bagi kaum perempuan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah karena memang sholat istisqa itu hukum asalnya dilakukan secara berjamaah. Tidak ada masalah bagi kaum perempuan, mereka keluar dari rumah mereka bersama mahramnya mereka, ya, atau dia sendiri dalam kondisi memang bukan safar, dalam keadaan dia tidak berhias, tidak memakai minyak wangi, ya, tidak membuat fitnah buat orang lain, maka tidak ada masalah. Kaum perempuan juga menghadiri sholat istisqa sebagaimana kaum laki-laki. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallah ilaik atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz kami sampaikan. Ustaz, apa hukumnya sholat gerhana dilakukan di rumah? Baik, apa hukumnya sholat gerhana lakukan di rumah? Nanti ada masalah
ya seseorang untuk melakukan salat gerhana di rumahnya sendiri kalau memang sananya dia mampu. Tetapi ini di antara salat-salat yang memang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Ya sebagaimana salat taraweh yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau dia melakukan di rumahnya sendiri, apalagi misalnya di masjid tidak ada yang menegakkan salat tersebut, karena memang salat ini jarang sekali orang mengamalkannya, terlebih dengan keumuman muslimin. Nah, ketika memang dia tidak mendapatkan masjid di tempat orang-orang menegakkan salat gerhana tersebut, maka tidak ada masalah untuk dia salat sendiri, apakah sendiri atau dia bersama keluarganya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Wa ahsanallah ilaik. Kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya yang sudah angkat tangan. Kami persilakan kepada Ummu Fafa. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jika di bulan Ramadan kemudian sholat tarawih, namun dilanjutkan sholat tahajud di tengah malam ya, mana lebih afdol sholat witirnya? Apakah setelah sholat tarawih atau setelah sholat tahajud? Syukran, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, pertama, ketika dia misalnya sholat tarawih bermakmum dengan imam, ya yang mana imam tersebut misalnya sholatnya 11 rakaat, ya kemudian mereka selesaikan dengan sholat witir, maka lebih baik dan lebih afdol dia witir bersama imam. Karena apa? Untuk mendapatkan keutamaan. Siapa yang sholat bersama imam dan salam bersama imam, maka sama dia sholat seperti semalam suntuk. Ya. Nah kalau seandainya nanti dia sholat lagi tahajud di malam hari, maka dia tidak perlu untuk menutup dengan witir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la witran filail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Allah Taala bisa. Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallah ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi pertanyaan yang masuk. Bismillah, saya bertanya Ustaz, bagaimana jika ketika sholat id tertinggal sampai imam sudah salam? Apakah kita tetap sholat di sana atau lebih baik sholat di rumah Ustaz? Sholat Idul Fitri, Nah, sholat id. ya ahsannya dia sholat di lapangan, ya karena dari waktu yang tersisa dia bisa mendengar dari khutbah, ya dan kemudian dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya muslimin, ya dia bisa menyebarkan salam di tengah-tengah muslimin, dia menegur muslimin, karena memang di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha dilakukan secara berjamaah agar muslimin itu bisa berkumpul. Nah, kalau sana dia pulang ke rumahnya dia tidak bertemu dengan muslimin. Yang dalil yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan agar seseorang ketika dia berangkat ke masjid dari jalan A dan kemudian dia keluar dari jalan B. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan saudaranya, dia bisa menegur saudaranya, dia bisa menyapa saudaranya, dia bisa memberikan salam kepada saudaranya. Karena memang ibadah terkadang disyariatkan oleh Allah adalah untuk berkumpul dan menyatukan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallah ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Masih kami buka kesempatan bagi para jamaah yang hendak bertanya kepada Ustaz. Masih ada waktu, silakan dimanfaatkan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau sedang keadaan dingin, apakah boleh sholat kita di jama begitu Ustadz? Misalnya kita karena wudhu kedinginan gitu, dan minus gitu, ada salju atau seperti itu apakah boleh Ustadz atau kita tetap harus berwudhu atau misalnya untuk memudahkan, apakah boleh
pakai menjama seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, insyaallah pertanyaan yang sangat bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kondisi beliau menjamak sholat. Ya diantaranya ketika terjadi hujan turun. Ya, muadzin mengumandangkan salat, sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, salat di tempat-tempat kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu pun terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salatnya. Nah, hadis-hadis yang datang dari Nabi tersebut itu sifatnya bukan terus-menerus. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, bukan terus-menerus. Nah, dari soal yang ditanya, musim dingin itu kan tidak, bukan sehari dua hari, tapi dia bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, dan seterusnya. Maka dia tidak dianjurkan untuk dia menjamak setiap saat di musim tersebut, tetapi terkadang tidak ada masalah untuk dia menjamak. Nah, kemudian yang kedua, kita ketahui syariat Islam itu datang dengan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudian dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Di sana ada satu kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kapan di sana ada kesulitan, maka disitulah Allah akan mendatangkan kemudahan. Nah, kalau memang misalnya seseorang di musim dingin yang minus dan dia tidak ada pemanas air di rumahnya, yang mana dia dikhawatirkan kalau seandainya dia berwudu dengan air yang super dingin itu akan mencelakakan dirinya, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah untuk dia bertayamum. Dalam kondisi seperti ini ya. Tapi kalau seandainya ada pemanas air, ya, yang bisa dia gunakan, ya, air tersebut menjadi hangat, maka tidak boleh ya seseorang dalam kondisi seperti ini dia berwudu dengan tayamum. Karena selama ada air itu tidak boleh menggunakan tayamum. Dan juga yang ketiga, hal yang paling berat ya ketika seseorang itu berwudu di musim dingin itu mencuci kaki. Itu hal yang paling berat. Kalau seandainya memang air dingin itu tidak ada, air panas, air hangat tidak ada, maka dianjurkan. Nabi SAW mencontohkan beliau memakai khuf. Khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, kalau seandainya tidak ada sepatu tersebut, dia bisa memakai kaos kaki. Jadi ketika dia berwudu ya dia cuci kakinya, kemudian dia memakai kaos kakinya. Nanti ketika dia akan berwudu, kalau dia sudah batal, tinggal dia usap kaos kakinya. Dan waktunya 1 kali 24 jam. Jadi misalnya dia memakai khuf di waktu sholat subuh dia pakai, kemudian dia berwudu kembali ketika waktu sholat zuhur jam 1 siang misalnya. Nah, kemudian dia masih terus bisa mengusap sampai besok pagi, besok siang juga masih bisa dia mengusap. Ini juga diantara keringanan yang Allah berikan, kita bisa mengusap di musim dingin. Dan juga misalnya seseorang berwudu di waktu zuhur dan kemudian tiba di waktu asar, wudunya itu masih ada, ya sudah, dia tidak perlu dia memperbarui wudunya. Kalau memang wudunya itu belum batal, dia sholat dengan wudu dia di sholat duhur tadi. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga agar kita tidak menjamak sholat di setiap waktunya, tapi terkadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukran. Jazakumullah khair Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Masih ada waktu bagi para jemaah yang mungkin masih ingin bertanya, bisa dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin akan kami cukupkan. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk dan tidak ada yang rekaman. Mungkin kami cukupkan sampai sini. Untuk sebagai penutup mungkin ada sedikit pesan closing statement dari Ustaz dan sekaligus penutupkan. Persilakan Ustaz jika ada. Mungkin saya ingin mengulang sedikit apa yang saya baca. Ya, tadi ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadza qadar mushtarakun bainal aidain. Dan ini adalah sisi kesamaan di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu sama-sama dikerjakan dengan diawali sholat. Baru setelahnya berkhutbah. Dan kemudian fasanun alla tarjumah bi'aidin nahar. Maka
Ya, maka lebih baik tidak dikhususkan hanya untuk Idul Adha saja. Ini maksudnya tidak hanya ketika disebutkan sisi mustarak adalah sholat. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menyebutkan adanya hari menyembelih, maka tidak ada masalah ketika memang hanya disebutkan dua-duanya saja. Tidak ada masalah. Ya kenapa? Karena ada sisi mustarak, ada sisi kesamaan di antara dua sholat tersebut, dan yang paling diinginkan waktu itu adalah sholat, maka sama-sama ada sholat Idul Fitri Idul Adha, walaupun di sana babnya adalah sholat Idul Adha, maka tidak ada masalah masuk dalamnya juga sholat Idul Fitri. Itu pertama. Dan yang kedua, teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, saya tutup pengajian di malam hari ini sebuah hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah mengatakan wadalika syahrun yakfuluhun nasu anhu. Nah, baina Rajab wa Ramadan wa syahru tarfu fi a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an ayarfa amali wa ana shaimun. Nabi berkata, itulah bulan di mana bulan tersebut banyak manusia lalai darinya. Bulan di antara Rajab dengan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan hamba-hambanya. Dan aku ingin ketika Allah mengangkat amalanku, aku dalam kondisi puasa. Jadi suksesnya dan menangnya kita di bulan Ramadan nanti itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menghadapi Ramadan di bulan Sya'ban dan juga di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Al-Bakhili rahimahullah, Al-Balkhi rahimahullah, beliau berkata, bulan Rajab adalah bulan di mana seseorang menabur benih, dan bulan Sya'ban dia menyiram, ya, dan di bulan Ramadan dia mengambil hasil apa yang dia tanam tadi. Nah, kalau seandainya seseorang tidak menabuh benih dan kemudian dia tidak menyiram, maka apa yang akan dia petik di bulan Ramadan? Ya, Nabi SAW dengan kesucian hati beliau dan bersihnya jiwa beliau, Nabi SAW tetap berlatihan ya dengan berpuasa di bulan Sya'ban dan beribadah di bulan tersebut, karena ya sampai bulan Ramadan benar-benar bisa totalitas beribadah kepada Allah. Biasanya Nabi SAW orang yang baik, bersih hati dan jiwanya, beliau perlu persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Maka tentunya kita yang masih banyak dosa, yang masih banyak maksiat, lebih pantas lagi untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, terkhusus di bulan Sya'ban ini. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya dan juga faedah yang penting yang bisa kita ambil pelajaran dari itu semua. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kita beramal dalam ibadah kita supaya lebih maksimal. Dan juga kami doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi kebaikan untuk Ustadz dan juga amal jariah untuk Ustadz. Dan juga kami mohon maaf selaku penyelenggara jika ada kekurangan maupun kekhilapan selama kajian berlangsung. Semoga Allah mudahkan untuk kita jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Izin ya. Ustaz, fadal Ustaz. Terima kasih kepada para hadirin semuanya.